pemikiran Islam terhadap globalisasi dengan tujuan untuk mengajukan pandangan Islam terhadap globalisasi, menganalisis reaksi para pemikir Islam terhadap dampak globalisasi, serta menilai relevansi dan kontribusi nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan global. Baik, di sini saya akan membahas 5 pembahasan yang penting dalam bab ini. Yang pertama, pandangan Islam terhadap fenomena globalisasi. Yang pertama, secara konseptual, Islam melihat globalisasi sebagai proses alami, namun menekankan bahwa kemajuan dunia harus selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Globalisasi harus menjadi sarana untuk memperkuat keberadaan Islam tanpa mengorbankan prinsip syariah. Yang kedua, secara filosofis, yaitu Islam memandang globalisasi yang sebagai kemajuan yang harus laras dengan prinsip moral dan spiritual, menjaga nilai-nilai agama tanpa mengorbankan tauhid dan akhlak. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu respon para pemikir terhadap globalisasi. Yaitu yang pertama ada Ali Syariati, melihat globalisasi sebagai dominasi kapitalis dan mendorong umat Islam bangkit lewat kesadaran politik dan perjuangan sosial. Yang kedua ada Gus Dur, yaitu menilai globalisasi tidak terhindarkan tapi juga harus diarahkan untuk kebaikan. Ia menekankan bahwa toleransi, pluralisme, dan pelestarian budaya lokal dalam kerangka Islam Nusantara. Para pemikir Islam melihat globalisasi bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang. Mereka percaya Islam bisa menjadi solusi untuk masalah modern dengan tetap menjaga nilai-nilai seperti pendidikan, keadilan, dan keberagaman. Mereka mendorong umat Islam untuk menggunakan globalisasi sebagai sarana untuk kemajuan, bukan untuk kehilangan identitas dan nilai moral. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu relevansi nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan global. Berikut ini adalah nilai-nilai Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks globalisasi. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, yaitu membangun toleransi umat Islam agar menjadikan kemajuan globalisasi sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ukhuwah, yaitu mengajarkan bahwa umat Islam harus mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Yang ketiga, adil, yaitu menekankan penting keadilan dalam distribusi kekayaan, pembahasan keberantasan eksploitasi, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Dengan ini umat Islam diajak untuk bukan hanya konsumen pasif, melainkan sebagai agen perubahan yang membawa misi perbaikan dan keadilan. Yang kelima, wasatiyah atau moderasi, yaitu adalah hal untuk membangun masyarakat yang toleran, bijak dalam menyerap budaya yang asing dan mampu menyaring informasi atau pengaruh luar secara selektif. Dan yang keenam, ilmu dan ijtihad. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan pemikiran Islam yang sangat kontekstual dan solid. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu peran pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu sebagai benteng moral dan identitas keislaman. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia. Yang ketiga, pembangunan kesadaran global yang berbasis nilai Islam. Yang keempat, reformasi kurikulum dan metode pembelajaran. Yang kelima, penguatan peran guru sebagai pembimbing nilai. Dan yang keenam, mendorong kemandirian dan daya asing umat. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu solusi terhadap dampak globalisasi. Di antaranya, yang pertama penguatan pendidikan Islam dan literasi nilai. Yang kedua, revitalisasi akhlak dan spiritual. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dan Islam. Yang keempat, penguatan identitas budaya Islam. Yang kelima, moderasi beragama atau wasatiyah. Yang keenam, pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan pendidikan. Dan yang ketujuh, penguatan peran ulama dan intelektual muslim. Kesimpulannya adalah Islam memandang globalisasi sebagai tantangan dan peluang yang dihadapi dengan ilmu, akhlak, dan sikap moderat yang dengan nilai-nilai seperti keadilan dan toleransi. Islam menawarkan solusi sebagai solusi melalui pendidikan, ekonomi, syariah, dan etika teknologi untuk membangun peradaban global yang adil dan bermartabat.